Di deadline bursa transfer paruh musim, Persija Jakarta tidak bermain aman. Mereka justru menekan pedal gas habis-habisan. Saat klub lain sudah berpuas diri, Macan Kemayoran menutup bursa dengan dua nama besar, Cyrus Margono di bawah Mistar dan Jean Mota sebagai otak permainan. Bukan hanya itu, lini depan Persija kini dipenuhi persaingan panas dengan hadirnya Mauro Zylstra, menambah opsi di balik kebangkitan Gustavo dan ketajaman Alano Maxwell. Dengan 7 pemain baru serta ambisi juara yang makin nyata, satu pertanyaan muncul. Apakah perombakan besar ini cukup untuk menggoyahkan dominasi Persib dan membawa Persija meraih gelar juara? Kick-Off Indonesia akan mengulasnya secara lengkap sebagai berikut. Di penghujung bursa transfer paruh musim, Persija Jakarta benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai klub besar yang haus prestasi. Saat banyak tim sudah menutup aktivitas transfer, Macan Kemayoran justru membuat gebrakan di deadline day dengan mengamankan dua rekrutan penting sekaligus, Cyrus Margono dan Jean Mota. Langkah ini menegaskan satu pesan jelas, Persija tidak ingin sekedar bersaing, tetapi benar-benar serius memburu gelar juara. Gebrakan pertama datang dari bawah Mistar. Persija resmi mendatangkan Cyrus Margono, kiper muda berdarah Indonesia-Amerika yang memiliki pengalaman Eropa. Lahir di New York, Cyrus ditempa di Akademi Sepak Bola Amerika Serikat sebelum melanjutkan karir profesionalnya bersama Panathinaikos B di Yunani, lalu tampil reguler di kasta tertinggi Liga Kosovo bersama KF Dukajini. Dengan postur, refleks, dan mental bertanding yang matang, Cyrus diproyeksikan bukan hanya sebagai pelapis, tetapi calon penjaga gawang masa depan Persija. Direktur klub Muhammad Prapanca menilai perekrutan ini sebagai investasi jangka panjang yang sangat berharga. Cyrus sendiri mengaku bangga bisa bergabung dengan Persija. Ia datang dengan motivasi tinggi, siap bekerja keras di setiap latihan, dan bersaing secara sehat dengan Carlos Eduardo serta Andri Tani Ardiasa demi mendapatkan tempat utama. Tak berhenti di situ, Persija juga memperkuat jantung permainan dengan mendatangkan Jean Mota, gelandang kreatif asal Brazil yang punya CV mentereng. Mota bukan pemain biasa. Ia pernah bermain di Serie A Brazil bersama Santos dan merasakan atmosfer MLS bersama Inter Miami, bahkan sempat berbagi lapangan dengan Lionel Messi. Sebagai gelandang, Mota membawa visi manajemen percaya, kombinasi solid di lini belakang lewat Cyrus dan kreativitas di lini tengah lewat Mota akan membuat Persija semakin berbahaya di sisa musim. Dengan dua amunisi baru ini, Persija mengirim sinyal kuat kepada seluruh pesaing, terutama Persib Bandung, bahwa Macan Kemayoran siap bertarung hingga akhir. Hingga pekan ke-19, Persija menempati posisi kedua dengan 41 poin, hanya terpaut tipis dari puncak klasemen. Deadline day bukan sekedar akhir bursa bagi Persija, ini adalah awal dari serangan terakhir menuju gelar juara. Kedatangan Mauro Zylstra ke Persija nampaknya membuat persaingan di lini depan Macan Kemayoran sangat ketat. Pasalnya, Persija sebelumnya sudah mempunyai 3 striker sekaligus, yakni Gustavo Almeida, Excel Runtukahu, dan Alaidin Ajarai. Sebuah kondisi yang sangat berbeda dibanding putaran pertama BRI Super League 2025-2026. Pada awal musim, Persija sempat mengalami krisis lini serang. Macan Kemayoran hanya mengandalkan 2 penyerang, Gustavo dan Excel. Sayangnya, Gustavo yang musim lalu menjadi mesin gol utama Persija lebih sering dibekap cedera, membuat Excel harus memikul beban sebagai ujung tombak tunggal. Menyadari keterbatasan itu, Persija bergerak agresif di putaran kedua dengan mendatangkan 2 striker tambahan. Pertama, Alaidin Ajarai, yang dipinjam dari Northeast United. Striker asal Maroko ini datang dengan reputasi mentereng sebagai top skor Liga India musim lalu dengan 23 gol dalam 25 laga. Namun, adaptasinya di Persija masih berjalan. Sejauh ini, ia baru tampil 2 kali sebagai pemain pengganti dan belum mencetak gol. Sementara itu, Gustavo mulai menemukan kembali ketajamannya. Dalam 2 laga terakhir, striker Brasil ini selalu mencatatkan namanya di papan skor, menandakan kebangkitan setelah pulih dari cedera. Sebaliknya, Excel yang sempat tampil menjanjikan dengan 3 gol dalam 2 pertandingan, justru melempem dan gagal mencetak gol dalam 5 laga beruntun. Di tengah situasi inilah, Mauro Zylstra hadir. Striker berusia 21 tahun berdarah Bandung ini diproyeksikan menjadi opsi baru ketika Persija mengalami kebuntuan. Dengan postur kuat dan insting tajam di kotak penalti, Zylstra bisa menjadi senjata berbeda bagi Mauricio Souza. Pelatih Persija menilai seluruh penyerangnya memiliki fleksibilitas tinggi. Gustavo bisa bermain sebagai nomor 9 murni atau turun sedikit sebagai penyerang kedua. Excel pun tak hanya bisa menunggu di kotak penalti, tetapi juga bergerak dari sisi lapangan.
Souza mengaku puas dengan komposisi lini depan saat ini, meski tetap terbuka terhadap peluang transfer jika ada pemain yang benar-benar sesuai kebutuhan tim. Dengan kedalaman skuad yang semakin kaya, Persija kini memiliki banyak variasi serangan. Tantangannya bukan lagi kekurangan striker, melainkan bagaimana mengelola persaingan agar setiap pemain tampil maksimal demi ambisi juara Macan Kemayoran musim ini. Persija Jakarta tampil agresif dan terukur di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Tanpa belanja berlebihan, manajemen Macan Kemayoran justru bergerak cerdas dengan mendatangkan 7 pemain baru yang diproyeksikan langsung mengangkat kualitas tim dalam perburuan gelar. Dari sektor pemain asing, Persija merekrut 3 nama penting. Pertama, Alaidin Ajarai, striker asal Maroko yang datang dengan status pinjaman dari Northeast United. Musim lalu, ia tampil tajam di Liga India dengan 23 gol dan 7 assist, serta dinobatkan sebagai top skor dan pemain terbaik liga. Kehadirannya memberi opsi striker dengan mobilitas tinggi di lini depan. Rekrutan asing kedua adalah Paulo Ricardo, bek tengah asal Brasil dari Kuopion Palloseura, Finlandia. Berbekal pengalaman tampil di kualifikasi UEFA Europa League dan UEFA Conference League, ia diharapkan memperkuat stabilitas pertahanan Persija yang sebelumnya kerap rapuh dalam duel-duel besar. Nama ketiga sekaligus rekrutan paling bergengsi adalah Jean Mota. Gelandang kreatif asal Brasil ini pernah bermain bersama Lionel Messi di Inter Miami. Persija mengontraknya hingga akhir musim dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Ia diproyeksikan menjadi motor kreativitas di lini tengah dan pengatur tempo permainan Macan Kemayoran. Dari sisi pemain lokal, Persija mendatangkan 4 amunisi anyar. Fajar Faturrahman mengisi posisi bek kanan dengan karakter agresif dan solid dalam duel. Di sisi kiri, Persija mendatangkan Shane Patinama, bek kiri naturalisasi yang sebelumnya bermain di Buriram United dan berpengalaman di AFC Champions League. Ia diharapkan memberi dimensi baru dalam serangan dari sisi sayap. Di lini depan, Persija menambah opsi striker muda dengan mendatangkan Mauro Zylstra dari FC Volendam. Meski baru 21 tahun, ia sudah memiliki pengalaman bersama timnas Indonesia dan diproyeksikan sebagai opsi super sub ketika tim menemui kebuntuan. Terakhir, di bawah Mistar, Persija merekrut Cyrus Margono, kiper keturunan Indonesia yang sebelumnya bermain di Eropa. Ia dikontrak 2,5 musim sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan Persija. Dengan skuad yang kini final, Persija diprediksi akan mengusung formasi menyerang 4-3-3. Lini belakang diperkuat Fajar, Shane, Rizky Ridho, dan Paulo Ricardo. Di tengah, Jean Mota diproyeksikan menjadi kreator utama, sementara Jordi Amat bisa didorong lebih ke depan sebagai gelandang bertahan. Di lini depan, trio Alano, Maxwell, dan Alaidin siap menjadi ujung tombak serangan, sementara Mauro Zylstra dan Cyrus Margono kemungkinan memulai dari bangku cadangan sebagai opsi rotasi. Saat ini Persib masih memimpin klasemen, tetapi Persija memiliki produktivitas gol yang lebih baik. Dengan tambahan amunisi baru, Macan Kemayoran punya modal kuat untuk mengejar ketertinggalan dan menantang dominasi Maung Bandung di sisa musim. Menurut lo, dengan masuknya Cyrus Margono, Jean Mota, dan Mauro Zylstra, plus total 7 rekrutan baru di paruh musim, apakah Persija sekarang benar-benar punya paket lengkap untuk menyalip Persib dan jadi juara? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like kalau lo suka video ini, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update terbaru dari Kick Off Indonesia.